Di video ini gue akan menjelaskan bagaimana menentukan daerah hasil sebuah fungsi. Jadi fungsi itu kan ada yang namanya domain atau daerah asal, ya. Ada juga yang disebut sebagai range atau daerah hasil, gitu. Nah, menentukan daerah hasil fungsi ini mungkin bisa kita sebut juga sebagai evaluating gitu ya, atau evaluasi. Mungkin evaluasi bukan berarti maksudnya cari kesalahan atau apa gitu ya dalam bahasa Indonesia gitu. Maksudnya evaluating itu konteksnya dalam fungsi adalah kita menentukan daerah hasil dari sebuah fungsi. Nah, dalam hal ini yang kita lakukan adalah menentukan daerah hasil suatu fungsi linear. Nah, kayak gitu. Nah, langsung aja contohnya gini ya. Contoh misalkan ya. Contoh. Ya. Misalnya jika diketahui suatu fungsi yaitu ya fx sama dengan ya min 2x plus 8. Nah, ditanyakan nih, maka nilai dari misalnya F3 adalah, nah ini yang kita sebut sebagai ya evaluate gitu ya, atau menentukan daerah hasil dari suatu fungsi. Nah, kalau misalkan ditanyain daerah hasil berarti daerah asalnya berapa? Nah, kita lihat, diketahui kan fungsinya seperti ini. Nah, ditanyakan nilai F3. Nah, ini Fx, ini F3. Nah, berarti ya, kita bahas ya, bahas B. Ya, bahas B. Anjay. Nah, ini kan ada fungsi ya. Ya, fungsinya ini fx sama dengan bla 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 bla. Nah, ditanyain nilai F3-nya. Ya, nilai F3-nya. Nah, berarti Ya. Nah, berarti di sini kita lihat, oh, ternyata domainnya atau daerah asalnya adalah X sama dengan 3. Begitu. Artinya kita mengganti nilai X dengan 3 dari fungsi ini. Gitu. Jadi F3 sama dengan min 2 dikali dengan 3. Gitu. Ditambah 8. Sehingga F3 sama dengan min 6 plus 8. Ya, berapa hasilnya? Ya, 2. Itu ya, min 6 tambah 8 kan 2. Itu. Contoh lagi. Ya. Jika diketahui fungsi ya fx sama dengan ya 3x plus 2 per berapa misalkan per 6, maka nilai dari ya f berapa nih, misalkan nilai dari F6 gitu adalah ya. Nah, ya udah, berarti sama kayak tadi. Ya. Nah, berarti kita mengganti nilai X atau mengganti setiap X di sini dengan 6 karena diketahui daerah asalnya adalah 6 gitu. Berarti F6 sama dengan
3 dikali 6 ditambah 2 gitu. Per berapa? Per 6. Jadinya 18 plus 2 per 6. Sehingga hasilnya adalah 20 per 6. Masih bisa disederhanakan atau diperkecil, sehingga kalau sama-sama dibagi 2 ya, pembilang dan penyebut, hasilnya adalah 10 per 3 gitu. Nah, misalnya contoh lagi. Nah, kalau ini kebalikannya nih. Gimana kalau misalkan kita tahu daerah, kita tahu domainnya, bukan kebalikan sih, bentuk lain lah istilahnya. Kita diketahui domain, kita diketahui range-nya, tapi bentuk fungsinya itu masih belum sempurna. Contoh misalkan, jika fungsi ya f(x) adalah misalkan 5x min a gitu, memiliki nilai ya f2 sama dengan 8, maka nilai a adalah, nah ini berarti kita lihat ya, kita lihat diketahui di sini domainnya adalah 2. Nah, range-nya atau hasilnya adalah 8. Nah, berarti kita ganti setiap x di sini dengan 2. Ya, berarti ya f2 sama dengan 5 dikali 2 min a. Nah, kemudian f2-nya berapa? Ya 8. Itu berarti 8 sama dengan 10 min a gitu. Kedua ruas dikurang dengan 10. Ya, jadinya min 2 sama dengan min a gitu. Jadi a-nya adalah 2. Gitu kan? Gampang kan? Ya. Jadi bentuk fungsinya, kalau ditanyain bentuk fungsinya ya, bentuk fungsi ya, jadinya f(x) sama dengan berapa nih ya, 5x min a nya berapa, 2 gitu. Ini bentuk fungsinya. Tuh, agak sulit lagi, misalnya oke, diketahui fungsi misalkan f(x) ya adalah fungsi linear gitu. Diketahui fungsi linear ya, fungsi linear f(x) itu. Nah, jika fungsi ya f ya itu adalah 3x plus 2 sama dengan 6x plus 10, nah maka nilai f min 5 adalah, nah gimana tuh kalau kayak gini gitu ya, kita tetap masih berpegang teguh ya, hanya berpegang teguh gitu ya, kita masih berpegang pada konsep yang tadi ya, yaitu apa, yang ada di dalam kurung itu adalah domainnya. Nah ini juga domain, jadi ada 2 domain nih, yaitu 3x plus 2 ada min 5. Nah jadi kita bisa mencari nilai x berdasarkan kesamaan domain ini gitu ya. Jadi bahas B ya, jadinya domainnya adalah 3x
plus 2 sama dengan min 5. Ya, jadinya 3x kedua ruas dikurang dengan 2 jadinya min 5 min 2. 3x sama dengan min 7. Nah, kedua ruas dibagi 3 jadinya min 7 per 3. Nah, udah dapat nih x-nya min 7 per 3 gitu kan. Nah, ya udah tinggal substitusi aja x-nya kemana? Ke fungsi ini. Ya. Oke. Substitusi berarti mengganti setiap x dengan min 7 per 3. Maka f ya. Berarti ini 3 dikali dengan min 7 per 3 ditambah 2. Nah, berarti ini 6 dikali dengan min 7 per 3 tambah 10. Nah, ini berarti kan berapa nih? Ya, 3 dikali min 7 per 3 berarti kan min 7 ya. Min 7 tambah 2 berapa? Ya, min 5. Gitu. Sama dengan nah, 6 dikali min 7 berapa? Min 42 itu kan. Atau min 42 dibagi 3 jadinya berapa? 14 ya, min 14 berarti. Min 14 ditambah berapa? 10. Jadinya F min 5 sama dengan min 4. Gitu. Gampang kan? Oke. Semoga bisa dipahami.